Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Saudaraku yang berbahagia, untuk seluruh calon pengantin yang mudah-mudahan esok lusa Allah berikan kemudahan segala sesuatunya, baik dalam prosesnya, ijab kabulnya, milik serta rezekinya. Mudah-mudahan Allah berikan segalanya. Saya Asep Nurjaman, PLKB PNS Kecamatan Lembang, dari Dinas DP2KB P3A atau Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat, unit pelaksana tingkat daerah kecamatan, akan memberikan sedikit materi untuk teman-teman semua, untuk adinda semua, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat karena ini mungkin ilmu yang harus diterapkan dalam keluarga nanti. Nah, saya akan memberikan ilmu sedikit tentang menerapkan 8 fungsi keluarga di dalam keluarga. Memang mungkin teman-teman baru tahu tentang 8 fungsi keluarga ini karena sebetulnya ini sudah populer, tapi mungkin di kalangan BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Nah, kita langsung saja supaya tidak terlalu lama. Yang pertama adalah apa itu 8 fungsi keluarga. Nah, pengertiannya adalah keluarga bisa menjadi entitas terpenting bagi kehidupan seseorang sejak ia anak-anak, karena melalui keluarga karakter dan kebiasaan seseorang terbentuk. Pendidikan yang pertama pun berlangsung di dalam keluarga, bukan sekolah sebetulnya. Hilangnya peran penting keluarga dalam kehidupan seorang anak mampu menumbuhkan perilaku negatif yang ia bawa hingga dewasa. Nah, 8 fungsi keluarga ini adalah 8 faktor yang seharusnya dijalankan dalam keluarga untuk memenuhi segala pola pendidikan dan keluarga. Oleh sebab itu, penting sekali seluruh keluarga mengetahui dan menggunakan 8 aspek fungsi keluarga ini, dan harus menggunakan fungsi-fungsinya sebab setiap keluarga punya perannya masing-masing, baik ayah selaku kepala keluarga, ibu selaku ibu rumah tangga, dan anak-anak tentunya. 8 fungsi keluarga ini sebetulnya tidak sulit, dan memang mungkin sebagian orang sudah melakukannya, tapi mereka tidak tahu termasuk kemanakah yang telah mereka lakukan. Sedikit saya berikan moto di awal: lebih baik hidup sederhana tetapi bermakna daripada hidup mewah tapi mengorbankan tentang keluarga. Nah, sebetulnya moto ini ada semua dalam 8 fungsi keluarga. Kemudian moto hidup selanjutnya bukan kemewahan, keluarga utuh jauh lebih membahagiakan. Ini kita harus mempertahankan keluarga kita yang utuh. Sebab ku angkusakum wa ahlikum, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Keluarga kalian dari Allah ya. Kita sama-sama mudah-mudahan kita bisa. Oke, langsung saja yang apa saja 8 fungsi keluarga itu. Yang pertama fungsi agama, yang kedua fungsi kasih sayang, ketiga fungsi perlindungan, keempat fungsi sosial budaya, kemudian kelima fungsi reproduksi, keenam fungsi sosialisasi dan pendidikan, ketujuh fungsi ekonomi, kedelapan fungsi pembinaan. Nah, jabaran dari 8 fungsi keluarga itu sendiri adalah yang pertama fungsi agama. Itu keluarga menjadi tempat di mana nilai agama diberikan, diajarkan, dan dipraktikkan. Di sini orang tua berperan menanamkan nilai agama sekaligus memberi identitas agama kepada anak. Keluarga yang berhasil menerapkan nilai agama melalui contoh dalam kehidupan sehari-hari mampu memberikan fondasi yang kuat bagi setiap anggota keluarganya. Kenapa? Karena memang dari agamalah segala sesuatu bisa berfondasi. Keimananlah yang akan nanti menentukan bagaimana baik hidupnya seorang anak dan keluarga. Contoh, di dalam keluarga pasti akan ada keributan antara suami istri. Nah, keimanan nanti yang akan menentukannya apakah harus bercerai atau lanjut. Di sana fungsi agama akan menentukan. Yang kedua adalah fungsi kasih sayang. Sejak bayi dilahirkan itu pasti, sejak itu pula ia mengenal kasih sayang. Perasaan disayangi sangat penting bagi seorang anak karena kelak ia akan tumbuh menjadi seseorang yang mampu menyayangi pula. Hal ini akan menjadi modal bagi semua anggota keluarga untuk menumbuhkan rasa kasih sayang dalam konteks yang lebih luas dan mampu mengurangi munculnya bibit permusuhan dan anarkisme dalam masyarakat.
Fungsi kasih sayang ini tentunya setiap orang tua mempunyai rasa kasih sayang yang uh, sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, ini harus diterapkan dan pastinya sudah diterapkan, cuman kita tidak mengetahui bagaimana porsi yang harus diterapkan kepada adik, bagaimana porsi kasih sayang yang harus diterapkan kepada kakak, dan kasih sayang terhadap suami dan istri. Penjelasannya teman-teman mungkin lebih tahu, tapi nanti mudah-mudahan ke depan kita bisa bertemu secara langsung. Yang ketiga adalah fungsi perlindungan. Idealnya keluarga mampu menjadi tempat yang membuat anggotanya merasa aman dan tentram. Karena itu, seburuk apapun konflik yang terjadi di dalam keluarga, hindari terjadinya tindak kekerasan verbal maupun fisik, diskriminasi, dan pemaksaan kehendak. Di sini tentunya biasanya perlindungan bukan hanya anak yang harus dilindungi, tapi selaku suami kepada istrinya. Istrinya pun menjaga harus kehormatan suaminya. Itu harus terus dilindungi. Kita harus bisa dan harus bisa menempatkan di mana perlindungan harus ditempatkan. Yang keempat adalah fungsi sosial budaya, di mana keluarga juga punya peran penting dalam memperkenalkan anak-anak kepada nilai-nilai sosial budaya yang ada di masyarakat. Terlebih lagi di Indonesia, sopan santun sangat dijunjung tinggi dengan berbagai macam norma, adat istiadat, dan budi pekerti yang berlaku di masyarakat. Dari anggota keluarga yang lebih tua lah anak bisa belajar bagaimana harus bersikap terhadap orang yang lebih tua dan mempelajari hal-hal yang pantas dan yang tidak pantas di dalam budayanya. Di sini sosial budaya harus diperkenalkan, terutama kita adat Sunda, perkenalkanlah bahasa-bahasa Sunda yang baik dan benar. Perkenalkanlah adat budaya yang baik dan benar, yang harus mengacu terhadap sesuatu kebaikan dan kebenaran. Tentunya jangan sampai diberikan sosialisasinya ataupun budayanya yang mungkin menyimpang dari perilaku kita. Yang kelima adalah fungsi reproduksi. Salah satu tujuan sebagian besar umat manusia untuk berkeluarga adalah mendapatkan keturunan. Melalui pernikahan yang sah, keluarga menjadi entitas yang mampu menghasilkan generasi penerus bangsa. Pendidikan seks sejak dini dan sikap menghargai lawan jenis perlu ditanamkan dalam keluarga. Sejak kecil, kasih tahu tentang fungsinya reproduksi. Laki-laki perlakukan seperti apa, perempuan pun perlakukan seperti perempuan. Jangan sampai terbalik, karena nanti akan memunculkan masalah sosial yang lain, terutama di fungsi reproduksi. Nah, dari kecil ada pengenalan hak reproduksi kepada anak dan sebagainya. Harus tahu dan harus dalami untuk keluarga kita nanti, kalaupun ingin menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Fungsi sosialisasi dan pendidikan, keluarga menjadi tempat pertama seorang anak belajar bersosialisasi dengan yang lain, yaitu orang tua dan saudara-saudaranya. Di dalam keluarga pula proses pendidikan untuk pertama kalinya diterima oleh anak. Semua ini disebabkan oleh interaksi intensif yang terjadi sehingga proses pendidikan terjadi secara natural dan efektif. Otomatis juga ini wajib untuk keluarga dipakai karena sosialisasi dan pendidikan akan menanamkan ke dalam pikirannya. Nanti dia bersikap dewasa, ketika sudah dewasa, jangan sampai sudah dewasa bersikap kekanak-kanakan. Pemikirannya yang lebih luas dan lugas, mengetahui mana yang harus ditempatkan. Di dalam sosialisasi dan pendidikan inilah dia akan ditanamkan segala sesuatu tentang pemikirannya. Kemudian yang ketujuh adalah fungsi ekonomi. Kondisi ekonomi sebuah keluarga biasanya mempengaruhi keharmonisan keluarga. Karena itu, mengajarkan anak untuk berhemat dan menumbuhkan jiwa wirausaha akan membuat mereka kelak dapat cerdas secara finansial. Dari kecil sudah harus dipelajari tentang bagaimana mencari ekonomi. Kasih tahu bagaimana seorang ayah mencari perekonomian dengan cara bekerja, kecapaiannya dan sebagainya. Kasih tahu terus anak-anak kita supaya mereka mengetahui bahwa perekonomian ini salah satu faktor yang dapat menyebabkan naik atau turunnya sebuah keluarga. Tetapi tetap fondasinya adalah keimanan. Yang terakhir adalah fungsi pembinaan lingkungan, di mana gaya hidup ramah lingkungan dapat terwujud jika ditanamkan sejak dini dalam keluarga. Begitu juga dengan kebiasaan peduli dengan lingkungan seperti tetangga dan masyarakat secara umum. Nah, di sini tanamkanlah sifat cinta lingkungan, tidak memboroskan listrik, air bersih, makanan, juga membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya sedari dini, karena hanya dari alamlah kita dapat hidup. Di sini terus
jaga alam lingkungan, jaga jangan sampai dibiarkan anak-anak kita menebang ataupun merusak dan sebagainya. Jaga terus. Dan ayahlah dan ibulah yang harus memberikan dan membina terhadap lingkungannya bagaimana supaya eh, menerapkan apa ketika punya tanaman disiram, ketika ada lingkungan-lingkungan yang kotornya dibersihkan supaya dari sejak dini anak bisa lebih eh, sigap dan prihatin. Jadi 8 fungsi keluarga ini harus kita tanamkan sejak dini. Mungkin sekian dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekali lagi, jadilah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain. Bukan hanya yang lain manusia yang tetapi keluarga kita juga harus kita bisa berikan manfaat untuk mereka. Itu saja, ikuti kami di IG saya Asep Pakot, website saya asnuris.my.id dan FB saya Asnur Jaman. Hatur nuhun, hapunten samudaya kalopatan, pun wassalatu makadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.